Shalom saudara yang kami kasih, jemaat Tuhan yang berada dimanapun. Kami berdoa kiranya kita semua tetap dalam keadaan sehat di dalam lindungan kasih Tuhan. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ke 10. Namun sebelum itu, kami mau mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih Tuhan kami, terima kasih buat semua kebaikan dan kasih-Mu yang terus boleh kami rasakan hingga hari ini, di mana Tuhan saat ini kami masih boleh beroleh kehidupan lewat napas kehidupan yang Kau boleh berikan bagi kami, lewat setiap waktu yang Kau izinkan untuk kami jalani di setiap kehidupan kami, dan juga lewat setiap kesehatan yang Kau boleh berikan bagi tubuh kami, dan juga melalui kesempatan hari ini dengan semua berkat-berkat-Mu yang kami boleh terima. Kami juga boleh Tuhan berikan waktu dan kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau melalui dengar-dengaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu. Kami mau merenungkan, kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Karena itu Tuhan, urapilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, kami juga diberikan hati yang penuh damai, hikmat untuk mengerti firman-Mu, dan juga kami diberikan kekuatan untuk melakukan firman-Mu, bertumbuh dan berbuah di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ke 10. Saya akan bacakan bagi kita, mari kita mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk semua orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang terkasih, memuliakan Tuhan, bermazmur bagi Tuhan tentu adalah merupakan tanggung jawab iman kita kepada Allah selama kita hidup, selagi kita masih ada. Seperti yang kita boleh dengar, sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh lirik lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Jadi dalam lagu pujian itu ditekankan kepada kita bahwa hidup ini adalah merupakan sebuah kesempatan. Kesempatan yang tidak bisa kita sia-siakan untuk kita pakai dalam melayani Tuhan. Karena itu dalam lirik lagu pujian itu
dikatakan di sana bahwa kita harus terus mengandalkan Tuhan dan datang kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan dapat memakai hidup kita untuk menjadi berkat selama kita masih kuat, selagi kita masih ada, supaya nanti ketika kita tidak berdaya lagi dikatakan hidup kita sudah menjadi berkat. Saudara-saudara terkasih, demikianlah kita memuliakan Tuhan dan bermazmur. Kita memakai dan menggunakan hidup kita yang Tuhan berikan, yang menjadi kesempatan bagi kita untuk memuliakan Dia. Lalu pertanyaannya, kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Kenapa kita harus bermazmur bagi Tuhan? Barangkali itu pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita. Kenapa saya harus memuliakan Tuhan? Kenapa saya harus bermazmur bagi Tuhan? Lalu barangkali juga kita juga harus bertanya dengan diri kita sendiri. Sudahkah saya memuliakan Tuhan dengan kesempatan yang diberikan Tuhan dalam hidup saya? Bagaimana kira-kira kita memuliakan Tuhan dengan hidup kita? Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan itulah yang mau kita lihat, mau kita ketahui lewat firman Tuhan kita hari ini dalam kitab Mazmur 146 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Saudara-saudara terkasih, para penafsir mengatakan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur Tehillim, yang dimana artinya adalah Mazmur puji-pujian. Hal itu boleh kita lihat dengan jelas tampak dari isi atau seruan yang muncul di dalam nats firman Tuhan kita hari ini, di mana kitab Mazmur pasal 146 ayat yang pertama sampai ke-10 kita lihat di sini diawali dengan kata haleluya dan kemudian diakhiri dengan kata haleluya, yaitu terpujilah Tuhan atau pujilah Tuhan. Seruan pujian ini dinyatakan pemazmur karena pemazmur yakin, karena pemazmur percaya bahwa Tuhan satu-satunya penolong. Jadi, kenapa pemazmur mengatakan pujilah Tuhan? Mengawali nats ini dengan membuka nats firman Tuhan ini dengan haleluya, lalu menutup dengan haleluya. Karena pemazmur yakin bahwa Allah itu satu-satunya penolong dan tidak ada yang lain. Nah, kita boleh lihat di sini pertama-tama pemazmur dalam kitab Mazmur ini mengajak dirinya sendiri, mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan dikatakan pemazmur di sini. Ia katakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Jadi dia katakan dia akan memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan selagi dia masih hidup, selama dia masih ada. Nah, saudara-saudara terkasih, hal ini artinya adalah pemazmur mau katakan dia akan terus memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan selama dia masih bisa bernapas, selama dia masih diberikan Tuhan napas kehidupan, selama dia masih berdaya, selama kesempatan itu ada diberikan Tuhan lewat hidupnya
maka dia katakan dia akan pakai semua itu untuk memuliakan Tuhan. Jadi pemazmur di sini menganggap bahwa semua waktu yang ada itu dalam hidupnya adalah kesempatan bagi dia untuk memuliakan Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan. Jadi dia mengajak dirinya sendiri pertama. Dia mengajak jiwanya sendiri. Dan dia katakan apa yang menjadi komitmennya. Nah, saudara-saudara terkasih, hal itu dinyatakan oleh pemazmur karena pemazmur yakin bahwa hanya dengan mengandalkan Tuhan saja dia mendapat pertolongan. Bahwa hanya satu-satunya saja yang menjadi pertolongan di dalam dunia ini, yaitu Tuhan. Dan itu kita boleh lihat ditegaskan oleh pemazmur di sini bahwa tidak ada pihak yang lain yang dapat diandalkan, yang bisa menjadi pertolongan dalam kehidupan bagi umat Tuhan. Dia katakan di situ di ayat 3, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Jadi hal ini menegaskan kepada kita, pemazmur katakan tidak ada yang bisa diandalkan dan tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini untuk dapat memberikan keselamatan atau pertolongan di dalam kehidupan kita. Baik itu dia katakan bangsawan, yang artinya di sini bisa kita juga boleh katakan para penguasa dunia yang punya kedudukan, yang punya kuasa, yang memerintah di dunia ini, dan juga manusia, dia katakan. Semua itu juga tidak bisa diandalkan. Semua itu tidak bisa kita jadikan tempat pengharapan untuk menerima keselamatan dan pertolongan. Karena itu dia katakan, janganlah percaya kepada para bangsawan. Nah, saudara-saudara terkasih, barangkali hal ini memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami pergumulan, kita sering mencari pertolongan, dan barangkali kita sering coba mengandalkan orang-orang yang kita kenal. Bahkan mungkin kita sering mengandalkan ada orang-orang penting, orang-orang hebat yang kita kenal, dan kita barangkali kita datang kepada mereka saat kita sedang kesusahan, saat kita sedang dalam pergumulan untuk mencari pertolongan. Nah, barangkali ini juga memang hal yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Dan ini juga mungkin dilihat oleh pemazmur di kehidupan kita sebagai manusia di bumi ini. Dan itu pemazmur mengingatkan, jangan percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia. Karena memang bangsawan dan anak manusia hanyalah manusia. Tidak dapat memberikan keselamatan yang dicari oleh umat manusia. Dan di ayat 4, pemazmur memberitahukan kepada kita alasan bagi kita kenapa kita tidak boleh percaya kepada para bangsawan dan juga kepada anak manusia. Dia katakan di sana, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di ayat 4 ini kita melihat bahwa pemazmur katakan, kenapa kita tidak boleh mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia di saat kita mengalami pergumulan dalam hidup kita. Mengapa kita tidak boleh mencari pertolongan kepada orang lain, kepada penguasa-penguasa dunia ini saat kita sedang mengalami pergumulan? Kenapa kita tidak boleh percaya kepada mereka? Pemazmur katakan di sini, karena mereka hanyalah manusia. Saat nyawa mereka melayang, artinya saat kematian datang, mereka akan kembali menjadi tanah, kembali ke asalnya. Dan di dalam kematian itu, segala maksud dan tujuannya yang ingin memberikan pertolongan kepada kita, itu juga lenyap bersama-sama dengannya. Yang mau dikatakan di situ oleh pemazmur, dia bukan mau katakan kita tidak boleh berteman, kita tidak boleh hidup bersama, kita tidak boleh hidup bergandengan, bukan.
Tapi dia mau katakan kita tidak boleh menaruh harapan kita, menaruh iman kita, menaruh kepercayaan kita kepada manusia, kepada penguasa di dunia ini, di dalam kehidupan kita. Karena manusia adalah makhluk yang fana, yang rapuh, dan tidak kekal. Ketika kematian datang, maka ia yang berasal dari debu dan tanah akan kembali menjadi debu dan tanah. Dan segala maksud-maksudnya pun akan lenyap bersama dengannya dalam kematiannya. Karena itu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemazmur katakan, jangan percaya kepada para bangsawan. Dan jangan percaya kepada manusia yang tidak bisa memberikan keselamatan. Karena memang bangsawan adalah juga manusia. Dan manusia adalah makhluk yang fana, makhluk yang rapuh, yang hanya bersifat sementara, tidak kekal. Karena itu saudara-saudara terkasih, sebaliknya di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10, pemazmur katakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Di mana maksudnya di sini, pemazmur mengatakan, orang yang mengandalkan Tuhan sebagai penolong dan tempat sandarannya, sandaran harapannya, bagi mereka lah kebahagiaan. Karena mereka memberikan hidup mereka, harapan mereka, kepercayaan mereka pada sosok dan tempat yang tepat. Yaitu siapa? Yaitu Tuhan Allah. Yakni Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya, Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, Allah yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, Allah yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar, Allah yang membebaskan orang-orang yang terkurung, Allah yang membukakan mata orang buta, Allah yang menegakkan orang-orang yang tertunduk, Allah yang mengasihi orang-orang benar, yang menjaga orang asing, anak yatim, dan menegakkan janda serta membengkokkan jalan orang-orang fasik. Dialah Tuhan, Raja untuk selama-lamanya. Pemerintahannya kekal selama-lamanya, kerajaannya kekal selama-lamanya. Tidak sementara, dia tidak fana seperti kerajaan dan pemerintahan manusia yang ada di dunia ini. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah perbuatan-perbuatan Tuhan bagi umatnya, bagi kehidupan alam semesta ini, disampaikan, disaksikan, diberitakan oleh pemazmur bahwa Tuhan menjadikan bumi dan segala isinya. Dan Tuhan bukan hanyalah sekedar menjadikan bumi dan isinya, tapi Tuhan juga mengasihi bumi dan segala isinya. Itu tampak lewat bagaimana Tuhan memelihara dan menjagai setiap yang dijadikannya selamanya, lewat tindakan-tindakannya yang menegakkan keadilan, yang membebaskan orang-orang terkurung, yang membuka mata orang-orang buta, yang mengasihi orang-orang benar, yang menjagai orang-orang asing, anak yatim, dan juga menegakkan janda, yang membebaskan orang-orang yang terkurung. Karena itu saudara-saudara terkasih, pemazmur mengajak pembaca mazmur ini, mengajak umat Tuhan, mengajak kita semua untuk memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan selama hidup kita masih ada, selama kesempatan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab Tuhan itu satu-satunya penolong dalam hidup kita yang dapat untuk terus selamanya kita andalkan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita hari ini dalam kitab Mazmur pasal 146 ayatnya yang pertama sampai ke-10,
ada dua hal yang mau kita petik, yang mau kita ambil, yang mau diajarkan Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Pertama, yaitu firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita, hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Saudara terkasih, seringkali di saat kita menemukan kesusahan, di saat kita menemukan persoalan dalam hidup kita, tentu yang kita cari adalah pertolongan untuk menolong kita di dalam kesusahan kita. Hari ini Tuhan dalam firman-Nya, dalam Mazmur 146 ayat pertama sampai 10, mengajari ke kita semua bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat kita jadikan sandaran, tempat pertolongan yang kekal di dalam kehidupan kita. Baik itu para bangsawan, para penguasa dunia ini, orang-orang yang mempunyai kedudukan, jabatan yang kuat, kuasa di tengah-tengah dunia ini, mereka pun tidak dapat kita andalkan untuk menjadi tempat pertolongan yang kekal dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan berkata hari ini kepada kita dalam firman-Nya, hanya Tuhan satu-satunya penolong dalam hidup kita. Sebab apa yang ada di bumi ini semuanya panah, termasuk juga manusia, bangsawan. Kita semua hanyalah ciptaan. Kita bukan pencipta. Semua akan sirna, akan pergi tepat pada waktunya, ketika waktunya nanti datang. Manusia akan mati. Manusia akan kembali menjadi tanah. Dalam kematian itu semua yang dimaksud dan dipikirkan oleh manusia itu juga akan lenyap bersama kematiannya. Karena itu manusia tidak dapat kita jadikan tempat sandaran hidup dan harapan kita. Karena manusia itu panah, tapi Allah Tuhan kita kekal selama-lamanya. Ia mati, tetapi Tuhan kita bangkit mengalahkan kematian dan hidup selama-lamanya. Ia Alfa dan Omega. Ia yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Ia yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas. Ia yang memberikan roti saat kita mengalami kelaparan. Ia yang membebaskan kita saat kita terkurung oleh gungkungan dosa. Ia yang membukakan mata orang buta. Ia yang menegakkan orang-orang yang tertunduk. Ia mengasihi orang-orang benar. Ia menjaga orang asing, anak yatim, dan menegakkan janda. Demikianlah perbuatan-perbuatan kasih-Nya juga kekal dalam hidup kita. Tidak pernah berubah bagi kita umat-Nya. Karena itu saudara-saudara terkasih, saat kita mengalami kesusahan, saat kita mengalami pergumulan, kita mau mencari pertolongan dalam hidup kita, mari saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, datanglah pada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Maka firman Tuhan katakan, kebahagiaan akan menjadi milik kita. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, hendaklah kita memuliakan Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan selama kita masih hidup dan kita masih ada. Saudara-saudara terkasih, ketika kita melihat semua perbuatan-perbuatan Tuhan yang diungkapkan oleh pemazmur, yang dimana Tuhan yang menjadikan bumi serta segala isinya, kemudian yang memelihara ciptaannya, lewat menegakkan keadilan, membebaskan orang-orang yang terkurung, menegakkan orang-orang yang tertunduk, membukakan mata orang-orang buta, menegakkan keadilan, mengasihi orang-orang benar, menjagai orang asing, anak yatim, janda. Maka saudara-saudara terkasih, layaklah kita untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Layaklah kita untuk memakai setiap waktu yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai kesempatan bagi kita untuk memuliakan Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan dalam hidup kita.
Saudara-saudara, tema minggu kita hari ini adalah mengasihi bumi dan segala isinya. Saudara terkasih, salah satu cara kita memuliakan Tuhan dan bermazmur bagi Tuhan adalah lewat kehidupan kita yang mengasihi bumi ini dan juga segala isinya. Pertama, saudara-saudara terkasih, sebagai umat manusia, kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Tuhan adalah yang pencipta yang menjadikan bumi dan segala isinya. Kesadaran inilah hendaknya yang kita miliki dalam iman percaya kita kepada Allah. Dan dalam kesadaran itulah kita bergerak sebagai umat Tuhan, memandang, mengelola bumi ini dengan kasih yang daripada Tuhan. Sebagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi serta isinya, mengasihi bumi dan isinya lewat perbuatan-perbuatannya yang menyatakan keadilan bagi orang-orang lemah, yang memberikan roti bagi orang-orang yang kelaparan, membebaskan orang-orang terkurung, membebaskan kita dari kurungan dosa di dalam Yesus Kristus, yang membukakan mata orang-orang buta, menegakkan orang-orang tertindas, menjaga orang-orang asing, yatim piatu dan kaum janda. Demikianlah juga hari ini Tuhan mengajak kita memuliakan Dia dan bermazmur baginya, supaya kita mengasihi bumi dan isinya. Kita memakai kuasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengelola bumi ini dengan kasih. Tidak melakukan pemanfaatan yang besar-besar secara besar-besaran untuk memeras habis kekayaan alam ini. Kemudian tidak memakai kuasa yang Tuhan berikan bagi kita untuk memeras orang lain, menindas orang lain. Tetapi memakai setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Membangun kedamaian, membangun kerukunan, membangun kesatuan bagi setiap orang di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam kasih yang diberikan Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Kita harus ingat, saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia, kita hanyalah mandataris. Kita bukan pemilik alam ini. Siapa pemilik alam ini? Hanya Tuhan Allah lah yang pemilik dari semua alam semesta ini, termasuk juga dengan isinya. Karena itu saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa berlaku sewenang-wenang terhadap bumi ini. Kepada kita hanya diberikan Tuhan kuasa untuk menjaga, merawat, melestarikan bumi ini. Dengan menjaga lingkungan kita, menjaga dari segala hal yang tidak baik, dari polusi, dari tindakan-tindakan pencemaran udara, dari tindakan-tindakan penebangan hutan secara liar. Dan juga hidup kita yang diberikan kuasa untuk menjaga bumi ini dan melestarikan bumi ini, kita pakai menjaga kehidupan kita dengan sesama, dengan membangun kerukunan, membangun kedamaian, membangun kesatuan terhadap orang lain yang ada di sekitar kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Demikianlah kita memuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dengan mengasihi bumi dan segala isinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa pengasih Tuhan kami, terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana Tuhan dalam firman-Mu Engkau mengajarkan kami, supaya ketika kami dalam menjalani kehidupan kami boleh memiliki kesadaran iman bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Di bumi dan di dunia ini tidak ada satupun penolong yang kekal yang dapat kami andalkan di tengah-tengah kehidupan kami. Sebab apa yang ada di dunia ini dan di bumi ini semuanya adalah fana. Semuanya bersifat sementara.
semuanya sesuai dengan waktunya akan sirna. Sirna bersama dengan maksud-maksudnya, dengan tujuan-tujuannya. Karena itu Tuhan, Engkau ingatkan kami hari ini dalam firman. Karena itulah kami hendaknya tidak menaruh harapan dan kepercayaan kami kepada hal-hal yang di dunia ini. Termasuk juga kepada manusia. Karena manusia juga fana. Manusia juga akan meninggalkan dunia ini. Dan semua tujuan, semua maksud yang ada dalam hati pikiran manusia itu juga akan sirna bersama dengan manusia itu ketika kematian datang. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Di mana lewat firman-Mu hari ini kami semakin menyadari bahwa Tuhan satu-satunya penolong yang kekal. Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Engkau telah menjadikan langit dan bumi serta isinya. Engkau tidak sekedar menjadikan bumi dan segala isinya, tapi Engkau juga mengasihi bumi dan segala isinya. Engkau menjagai, merawat, memelihara dengan kasih-Mu yang nyata lewat setiap tindakan-Mu, yang menegakkan keadilan, menegakkan orang-orang yang tertunduk, menegakkan janda, menjagai orang-orang asing, yatim piatu, yang membukakan mata orang buta, yang membebaskan orang-orang yang terkurung, dan juga yang membengkokkan jalan setiap orang fasik. Terima kasih Tuhan. Engkau Raja untuk selama-lamanya. Itulah yang Kau sampaikan kepada kami hari ini dalam firman. Engkau Raja untuk hari ini. Engkau Raja bagi kami untuk hari esok. Dan Engkau juga Raja untuk hari yang akan datang dan sampai selama-lamanya. Pemerintahan-Mu kekal, kerajaan-Mu kekal selama-lamanya. Begitu juga dengan kasih-Mu, dengan keadilan-Mu, dengan karya pembebasan berlaku untuk selamanya dalam kehidupan kami. Engkau menjadi penolong yang kekal dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah lewat firman-Mu hari ini, kami boleh semakin hanya mengandalkan Tuhan saja di dalam setiap pergumulan yang kami alami, dalam setiap kesusahan yang kami jumpai di tengah kehidupan kami. Jangan biarkan kami Tuhan berpaling dari Engkau, tapi berilah Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami selalu datang kepadamu, menghampiri kerajaan Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan penolong satu-satunya yang membawakan kebahagiaan bagi kami di saat kami mengandalkan Engkau dan menaruhkan harapan kami kepadamu. Seperti firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Dan kami juga bersyukur Tuhan sebab lewat firman-Mu hari ini, lewat semua berita perbuatan-perbuatan baik-Mu yang boleh kami dengar hari ini, Engkau mengajak kami supaya kami boleh memakai setiap waktu yang ada menjadi kesempatan dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan, untuk bermazmur bagi Tuhan, meneladani iman pemazmur dalam kitab Mazmur ini. Tuhan, kami tahu, kami sadar bahwa terkadang kami sering menjadi seperti pencipta di tengah-tengah dunia ini. Kami sering berlaku sewenang-wenang terhadap bumi ini, berbuat sesuatu hal dengan pikiran kami, dengan kehendak kami, dengan keegoisan kami, sehingga akhirnya kami tidak memperhatikan orang lain, tidak memperdulikan orang lain. Hanya karena kami memikirkan diri kami sendiri, kami akhirnya memakai kuasa yang Kau berikan untuk berlaku sewenang-wenang, menjadi seperti pencipta. Tetapi hari ini kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sadarkan kami bahwa kami hanyalah ciptaan. Engkaulah Tuhan pencipta yang menjadikan langit dan bumi. Karena itu Tuhan, melalui firman-Mu hari ini, Engkau mengajak kami memuliakan Tuhan, memuliakan dan bermazmur bagi-Mu,
dengan memakai setiap kehidupan kami untuk mengasihi bumi ini dan segala isinya. Dengan boleh menggunakan kuasa yang Kau berikan bagi kami untuk menjagai, melestarikan alam semesta ini dengan memelihara lingkungan kami, menciptakan kebersihan, dan juga menghindari dan menjauhi praktek-praktek keserakahan terhadap alam semesta ini dengan melakukan penebangan-penebangan hutan secara liar, dengan juga menghindari tindakan-tindakan membuang sampah dengan sembarangan, sehingga akhirnya mengakibatkan bencana alam yang akhirnya juga merusak dan juga menjadi musibah bagi orang-orang lain yang tidak melakukannya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kiranya biarlah melalui firman-Mu hari ini kami boleh semakin menjadi anak-anak-Mu yang boleh melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang menjaga alam ini dengan baik, menciptakan kebersihan lewat setiap tindakan-tindakan kami yang boleh melakukan apa yang harus kami lakukan seperti yang Kau kehendaki, menghindari perbuatan-perbuatan keserakahan terhadap alam ini. Dan kami juga boleh mengasihi bumi ini dan isinya dengan menjadi anak-anak-Mu yang selalu menghargai orang lain, menghargai kehadiran orang lain di tengah-tengah bumi ini, dengan menghargai hak-hak mereka, dan juga menciptakan kedamaian, menciptakan kerukunan terhadap setiap orang di sekitar kami, di dalam kehidupan kami. Dengan demikian, nama-Mu semakin dipermuliakan melalui kehadiran gereja-Mu, melalui kehadiran orang-orang percaya di tengah-tengah bumi ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi kami dalam Roh Kudus-Mu untuk melakukan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan sampai bertemu kembali buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.